Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama 'alaina wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul alamin was samawati wal ardh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyul Mustafa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Pondok pendekar yang dadak rebutan aku tadi wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan najah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Janabal kurama, masyayikhana al-a'izza, para alim, para cerdik pandai, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, segenap pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama, mulai tingkat cabang, majelis, wakil cabang, ranting-ranting berikut kelembagaan dan banom-banomnya, para sesepuh yang kita taklimi, kita suwuni pangestu dan doa. Sahadat zu'ama, pejabat pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri, Pak Sekda, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pandan Ramil atau yang mewakili, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, para tamu undangan, semuanya yang kita hormati, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat dari Gerakan Pemuda Ansor, juga pemuda Muhammadiyah, adik-adik dari Pagar Nusa, dari Tapak Suci, Gasmi, spesial sahabat-sahabat bangsa yang kita cintai, yang kita banggakan, juga dari ormas-ormas yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu, semuanya yang kita sayangi, yang kita cintai. Hadirin hadirat, Bapak Ibu seluruh jamaah, terutama yang hadir secara langsung di majelis ini, semuanya saya doakan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah, ma'unah, maghfirah, rahmat, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokahnya mudah-mudahan semuanya dikaruniai panjang umurnya fi ta'atillah, dikaruniai sakinah keluarganya, dikaruniai solih-solihah putri-putrinya, juga putra-putranya, dikaruniai lancar usahanya, dikaruniai mantep Islamnya, dikaruniai kuat imannya, dikaruniai bagus dan mulia akhlaknya, dikaruniai istiqomah ibadahnya. Yang masih muda, yang jomblo-jomblo, mudah-mudahan segera ketemu jodoh terbaiknya. Yang sudah tua, yang sepuh-sepuh, mudah-mudahan cepet sopo ngomong matinya, cepet taubatnya. Malam ini
kita mensyukuri keberadaan keluarga transmigrasi ke-42. Betul ya? Di desa Meriki Angel Pasir Utama dan sekitarnya, sekaligus kita menghormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang mikir ini bulan Rabiul Awal sudah lewat, sasi mulut wis keliwat, kok lagek mulutan. Pertama, menyesuaikan jadwalnya Anwar Zahid. Yang kedua, memperingati Maulid Nabi itu nggak harus di bulan Rabiul Awal. Merengeti Maulid Nabi niku mboten kedah ten sasi mulut, kapanpun sae. Bahkan sebaiknya mengadakan acara peringatan Maulid Nabi itu setiap hari. Jadi penceramah-penceramah itu laris akhirnya. Sesering mungkin, sesering-seringnya kita mengadakan peringatan Maulid Nabi agar kita diingatkan kembali, terus diingatkan kepada sirah nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah, perilaku hidup Rasulullah yang merupakan cermin agung kita, yang merupakan uswatun hasanah dalam kehidupan kita, untuk kita contoh, kita teladani, agar kita menjadi manusia-manusia yang baik dan benar serta diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus sesering-seringnya kita mengadakan peringatan Maulid Nabi? Kita membaca, mempelajari, mengkaji, mentelaah perilaku-perilaku hidup Nabi. Sebab jarak antara kita dengan Rasulullah itu sangat jauh. Hampir 15 abad, hampir 1500 tahun jarak antara kita dengan Rasulullah. Padahal kita diperintah untuk mencontoh Rasulullah, sementara kita tidak mengonangi. Apa ya tidak mengonangi itu? Tidak memenangi, tidak menangi Kanjeng Nabi. Terus nyontohnya gimana? Cara menteladaninya bagaimana? Orang kita nggak pernah berjumpa dengan Nabi, kita nggak pernah ketemu Nabi, kita nggak hidup sezaman dengan Nabi, betul? Contoh sederhana, kalau Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku mengerjakan sholat. Ini perintah Nabi. Kita diperintah sholat seperti kita melihat Rasulullah mengerjakan sholat. Kalau diterapkan, nggak ada orang yang bisa sholat kecuali orang-orang yang pernah melihat Rasulullah mengerjakan sholat. Lah warga Pasir Utama ini ya nggak ada yang bisa sholat. Wong nggak ada yang pernah melihat Rasulullah mengerjakan sholat. Tapi nyatanya warga Pasir Utama sini semuanya mengerjakan sholat, betul? Kecuali yang tidak. Coba saya tanya, di sini sholat subuh masih 2 rakaat? Oh iya, masih ya. Terus sholat duhur kabarnya gimana akhir-akhir ini? Masih 4 rakaat? Mbok menawa apa-apa larang terus
disugor rakaate. Anda mengerjakan sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, itu mencontoh siapa? Mencontoh Rasulullah. Kapan ketemunya? Kapan melihatnya? Nggak pernah. Mencontoh dari Al-Quran. Dalam Quran juz berapa, surat apa, ayat berapa yang menjelaskan kalau subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat? Nggak ada. Tapi nyatanya umat Islam seluruh dunia, halo, kalau mengerjakan sholat maktubah jumlah rokaatnya sama. Terus mencontoh siapa? Ya mencontoh Rasulullah. Cuma nggak secara langsung. Ada yang menjadi wasilah lantaran ilmunya Rasulullah sampai ke Indonesia, termasuk Pasir Utama. Siapa? Ya para ulama, para kiai, guru-guru ngaji. Saya sering ibaratkan ilmu itu umpama air, Allah itu sumbernya, Rasulullah adalah pompa airnya. Sedangkan para ulama, guru-guru ngaji itu pipa-pipanya, pralon-pralone. Pipa, pralon itu kelihatannya gelimbang-gelimbung, padahal itu kerja nganter air. Maka siapa yang meremehkan pipa, meremehkan pralon, alamat gak kebagian air. Rasulullah itu di Makkah, di Madinah, tapi ilmunya kok bisa sampai Pasir Utama, bisa sampai Rokan Hulu. Siapa yang mengantarkan? Ya pralon-pralon itu tadi, para ulama, para kiai, guru-guru ngaji. Maka kalau ingin agama Islam tetap eksis, kalau ingin Islam tetap kuat, tetap syiar, kalau ingin anak keturunan kita kenal Islam dengan baik, para ulama, para kiai, ustadz-ustadzah, guru-guru ngaji harus dimuliakan, dihormati, dirawat, dirumat. Saiki guru-guru ngaji ku ora patek dirumat, dituturi tok. Guru-guru ngaji ki cuma dituturi, sabar Pak Ustadz, anak-anak kene nakal, nggih. Sing ikhlas Pak Ustadz, nggih. Dituturi tok, tapi gak diopeni, gak dibayari. Makanya rata-rata guru-guru ngaji kuru-kuru sampai kopiahnya lobok. Bila diterus-terus nondase iso kimpes. Lo kalau nggak percaya, bangun masjid segede-gedenya, bikin masjid yang gede, luas, lebar, megah, mewah, indah, tapi guru-guru ngaji jangan dirawat. Guru-guru ngaji aja diopeni, sepi mesti masjidnya. Nggih napa nggih? Saiki ku akeh wong bangun masjid kegeden. Masjid gak wedi, tapi sing jamaah sak sof lho gak penuh. Akhirnya lodok masjid. Padahal apa-apa nek lodok ora penak. Penak sing ngepres-ngepres ngono. Ing guyune kok orang genah ngono. Ayo Mas, sampean nganggo kopiah lodok penak apa ora? Nganggo sandal lodok penak apa ora? Ora penak. Ibu-ibu sampean nganggo BH lodok brosot kok. Penak sing ngepres-ngepres ngono. Masjid ya apik sing ngepres. Makanya daripada masjid jamaahnya nggak banyak, satu soft satu baris saja nggak penuh, bikin masjid nggak usah gede-gede menghabiskan biaya. Ya gawian dawa jelantir nak wis. Lah itu kalau pengen masjid tetap makmur, kalau kepengen Islam tetap syiar, tetap kuat, generasi mendatang, anak keturunan kita kenal agama dengan baik, kuat imannya, bagus akhlaknya, guru-guru ngaji kudu dirumat. Halo, sampean kenal agama teko sapa lek gak teko guru ngaji? Nggih napa nggih? Sampean ngerti najis suci teko sapa? Guru ngaji.
Maaf, sampean kenal halal haram, tahu ini halal ini haram, siapa yang ngajari? Jawab tuh sayang. Guru ngaji. Sampean bisa wudhu, bisa sholat, siapa yang ngajari? Guru ngaji. Sekarang sampean baca Quran lancar, ingat dulu yang ngajari siapa? Guru ngaji. Mbok pikir sampean iso maca Quran, sampean iso sholat, sampean iso ngelakoni poso bener, iku pinter-pintermu dhewe, alim-alimmu dhewe, jaduk-jadukmu dhewe. Kaget ya wes kok. Aku nek urung ngombe kopi yang ini iki kudu nesu ae modele. Suguhane trimo ngene-ngene iki kok sampe rampung nesu terus iki. Apa angger gak diombeni kopi, nesu mesti. Loh, dulu sampean menghafal huruf hijaiyah. Masih ingat toh? Alif ba ta fa jim ha kha dandang rusa dal dal ro za sin shin shot dot ta do ain ghain fa qaf kaf lam mim nun wawu ha lam alif hamzah ya. Masih ingat kan? Terus ija-ijaan alif fathah, alif kasroh, i alif dhamma, u ba fathah, ba kasroh, bi ba dhamma, bu kaf fathah, kaf kasroh, ki kaf dhamma, ku mim fathah, ma ta fathah, ta mim dhamma, mu. Matur suwun. Aku lagi iki lho ngaji di mata-matakno. Matur suwun, matamu dhewe. Alif ya sukun fathah ai lam fa sukun fathah love ya dhamma you. I love you too. I love you. Jujur sebenarnya saya nggak nyangka kalau jamaahnya segini banyak di tempat yang seperti ini, tengah alas. Betul, malam ini memang yang saya hadapi adalah orang-orang hutan. Tapi nggak apa-apa, orang hutannya cantik-cantik kok. Terus Anwar Zahid itu udah lama banget, sekitar tahun 2012-2013an, Sabah daerah sini. Mulai dulu HP masih jadul, zaman kulhu aile sawan. Kirain masyarakat sini udah bosen sama Anwar Zahid, apalagi sekarang kan banyak gus-gus baru, ustadz-ustadz baru. Ternyata enggak, ternyata kamu masih tetap setia sama aku. Makasih semuanya. Kirain kamu udah berpaling ke lain hati, ternyata enggak. Sekali lagi I love you semuanya. Alah moh sing bales tuwek. Sing nom ae tuwek-tuwek melu ngene. Sing tuwek nyoh tak balekno. Allah ya karim. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka perlu lagi bagi kita untuk mengingat dan terus mengingat bagaimana perjalanan hidup dan perilaku hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita contoh dan kita teladani. Ibu bapak para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, Rasulullah diutus itu sebagai uswatun hasanah, teladan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan. Kanjeng Nabi itu contoh tulodo sing apik kanggone kula sampeyan. Nah, karena kita udah tidak hidup sezaman dengan Rasulullah, gak menangi Kanjeng Nabi, kita dibimbing oleh para kiai, para ulama agar bisa mencontoh Rasulullah dengan benar. Maka dikatakan
al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris dari para nabi. Apa yang diwarisi? Halo. Tolong konsentrasi, kita ngajinya nggak lama-lama kok. Oh lama nggak apa-apa. Oke, siapa takut? Tapi masih belum konsentrasi kayaknya. Saya perhatikan bapak-bapak dan mas-masnya masih banyak yang bengong, seakan-akan nggak percaya kalau yang dilihatnya adalah Anwar Zahid. Terlebih ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih banyak yang terpesona memandang saya. Malah ono sing ngrasani kok gebian kok ora ngono to rupane. Eling aku. Pokoknya enek sing ngomong ngono. Wonge gawe kudung warnane abu-abu. Halo. Halo. Yang diwaris yang jelas bukan harta, bukan kekayaan. Nabi menyatakan nahnu ma'asyiral anbiya la nurasu ma taraknahu sadaqah. Kayak kok mantuk-mantuk ngerti artinya lah. Orang ngerti artinya ngene malah bingung kayak aku. Kami para nabi ngantuk kok matanya melorok. Kami para nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan kekayaan. Terus apa yang diwarisi oleh para ulama dari Rasulullah SAW adalah peranan-peranannya. Makanya Allah mengutus Nabi itu sebagai basyarun, sebagai manusia bareng. Pokoknya saya nggak melu muni bukan manusia. Tak baleni. Allah mengutus Nabi itu sebagai basyarun, manusia bareng. Manusia. Nah, agar mudah dicontoh oleh kita manusia. Andaikan Allah mengutus Nabi itu dari jenis malaikat, kita kesulitan mau nyontohnya. Gimana manusia kok mencontoh malaikat? Kangelan nek nyontoh. Lek padha menungsone kan nyambung, cocok. Kayak sholat berjamaah, makmumnya manusia, imamnya juga manusia. Misalnya warga Pasir Utama sholat jamaah isya, imamnya malaikat Jibril. Wah. Katok namanya. Rakaat pertama habis Fatihah baca Quran khatam 7 kali. Rakaat kedua habis Fatihah baca Quran khatam 5 kali. Ngeblak kabeh. Lah kalau malaikat kan nggak ada capek. Malaikat itu nggak tahu kesel, nggak tahu pegel. Masa ono malaikat pegelen? Mas, sama tahu petuk malaikat Mikael pijet. Kayak ngaji ini, jamaahnya manusia, yang ceramah juga manusia, enak nyambung. Coba misalnya ini yang ceramah malaikat Israel, bubar. Halo. Nah, manusia itu makhluk sosial, human socially, saling membutuhkan, nggak bisa hidup tanpa pihak lain. Sehingga dunia ini dibikin lestari oleh Allah, harus ada keseimbangan, sehingga manusia saling membutuhkan. Karenanya kita nggak boleh merasa paling penting, kita nggak boleh merasa lebih baik daripada orang lain. Manusia dibikin, maaf, ada yang kaya, ada yang miskin. Ini supaya alam ini terjadi keseimbangan. Misalnya manusia seluruh dunia ini kaya semua, wong sak donya kok sugih kabeh, kukut wis sak donya nih. Ngerti kukut orang? Ya Allah, apa maneh umpamane wong sak donya kok melarat kabeh. Kaya sebelah kono kae.
Wis kiamat dunia ini. Makanya ada yang kaya, ada yang miskin. Ini supaya terjadi hubungan timbal balik. Yang miskin bekerja ke yang kaya gaji yang miskin. Maka orang kaya nggak boleh merasa lebih penting, nggak boleh merasa lebih baik. Disebut kaya itu karena ada yang miskin. Coba wong sugih umpama gak ana wong melarat, kon ngusung dhewe. Dodos dhewe. Nyonyor. Ayo kon dodos dhewe, kon bangkel dhewe. Sama orang miskin kalau nggak ada orang kaya nyari nafkahnya susah, padha melarate. Paham betul? Maka ada warga, ada kepala desa, sama-sama penting. Warga kalau nggak ada kepala desanya ibarat kereta nggak ada lokomotifnya, sepur gak ono ndase, gak melaku. Apalagi kepala desa nggak ada warganya. Makanya jadi kepala desa juga nggak boleh merasa paling penting. Paham? Paham? Ada yang pinter, ada yang bodoh. Yang pinter jadi guru, yang bodoh jadi murid. Maka guru nggak boleh membodoh-bodohkan murid. Guru kira entuk goblok-goblok nih muridnya. Dua murid diulang kok angel, oh bocah goblok dari muridnya. Pak, nek aku ora goblok, sampean ora dadi guru. Sampean dadi guru entuk bayaran, ya mergo aku goblok iki lho, Pak. Umpama aku pinter, gurune aku, Pak, dudu sampean. Kayak ini, jamaah semuanya penting. Di sini nggak ada yang nggak penting. Semuanya penting. Nggak ada yang nggak penting. Semua penting. Saya, insya Allah ya penting. Jamaah semua penting. Ada kiai ceramah merasa paling penting. Coba ditinggal bubar jamaahnya. Ceramah dewi bengok-bengok, gendeng. Maka siapa yang menyelamatkan kiai dari kegendengan? Jamaah. Mergo ono jenengan-jenengan aku waras. Kebayang nggak misalnya aku ceramah dewe ning kene bengok-bengok. Diborgol karo polisi wisan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf. Suami penting, istri juga penting, sama-sama penting. Wong lanang penting, wong wedok ya penting. Ojo rumangsa paling penting. Bapak jangan mentang-mentang sebagai kepala keluarga, dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang cari nafkah aku, yang cari duit aku, yang ngasih belanja aku, pimpinan keluarga aku, terus merasa paling penting. Sak penting-pentingnya wong lanang gak direken karo wong wedok, kaku bro. Menes kadung kaku ngono ku piye ndek. Petok apa-apa kaya cuklek kabeh. Wong sing iso nglemesno ya mek kono kuwi. Wong lanang rumangsa paling penting gak gelem apik karo wong wedok, gak direken bingung sampean. Mumet ta. Sing wedok nyantai guyu anake diomongi. Deloken le bapakmu mumet ae deloken. Alate tak singgahno. Istri penting bu, tapi jangan merasa paling penting. Aku yang masak, aku yang ngerawat anak. Wis to bro, pun gampang pun ya. Wis tak kokok ae. Pun matur suwun nggih. Ibu juga gitu, nggak boleh merasa paling penting. Aku yang ngerawat anak, aku yang ngerawat rumah, aku yang masak. Sak penting-pentingnya wong wedok, gak digatekno wong lanang. Ya sida wong ngapa-ngop sampean. Terus mbok apakno lek iso ngapa-ngop kebuti ae. Allah mengutus nabi itu dari jenis manusia. Makanya ibu Rasulullah itu ya makan, ya minum, ya lapar, ya haus. Rasulullah ya tidur, memang manusia. Rasulullah ya
ya nikah, ya punya istri, punya anak, ya sehat, ya pernah sakit. Emang manusia. Rasulullah kalau nggak punya duit ya utang. Jadi warga Pasir Utama yang hutangnya banyak, jangan khawatir nggak diakui jadi umat Kanjeng Nabi. Meskipun utang mokeh, panggah diakoni jadi umat Kanjeng Nabi. Cuma senenganmu utang. Halo, dilanjut? Udah, kalau minta dilanjut konsentrasi dong. Bu. Dan klimaks dari kemanusiaan Rasulullah, cita rasa sebagai manusia adalah wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu kecuali utusan, bukan Tuhan. Afa in mata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. Apakah jika misalnya Muhammad mati atau terbunuh, kalian kembali menjadi kafir? Coba perhatikan, apakah jika misalnya Muhammad mati atau terbunuh, berarti Nabi bisa mati? Iya, semua Nabi mati. Malah Nabi Zakaria matinya digergaji, Nabi Yahya matinya digantung. Semua Nabi juga mati, kecuali riwayat yang menyebutkan ada 4 Nabi yang sampai sekarang masih hidup ila yaumil qiyamah. 1, Nabi Khidir, itu dikasih tugas menjaga keamanan laut, kepala staf angkatan laut itu Nabi Khidir. 2, Nabi Ilyas, itu dikasih tugas menjaga keamanan darat. Berarti Nabi Ilyas itu kepala staf angkatan darat. 3, Nabi Isa, tempatnya di langit, diangkat sama Allah, tinggal di langit, itu kepala staf angkatan udara. 4, Nabi Idris, ini ketika pengen tahu rasanya mati, minta ketemu malaikat Israel, dicabut nyawanya, diajak keliling neraka, semaput berkali-kali, kemudian diajak keliling ke surga, kerasan nggak mau pulang. Sekarang Nabi Idris dikasih tugas menjahit pakaian ahli surga. Jadi Nabi Idris nggak nganggur nang swarga, dikai penggawean sampai Gusti Allah, dikongkon jahit pakaiane penduduk swarga. Nggonku wis dadi. Lha nggonmu bahane sik durung enek ya. Agak pulaan. Selain itu semuanya juga mati. Au kutila, atau terbunuh. Artinya apa? Nggak ada jaminan kalau Rasulullah kebal senjata. Tidak ada garansi kalau Nabi Muhammad kebal senjata. Sehingga Rasulullah ketika perang ngatur taktik, ngatur strategi. Kalau perang Rasulullah pakai baju besi, nggak ada jaminan kebal senjata. Rasulullah ketika terkena senjata terluka, berdarah, dakwah ke Taif dilempari batu sama orang-orang kafir, terluka, pelipis kening Rasulullah, bahkan gigi Rasulullah pecah, berdarah-darah. Maka nilai ana wong Pasir Utama kena antem watu tayang bendol getien, jelas itu umat Kanjeng Nabi. Dan saiki lek ana wong Pasir Utama kena antem watu sak kepel tayang, malah watune sing pecah, wonge guyu, iki umate limbat. Gitu loh. Makanya zaman tuh nang ini, kiai kok gak sakti. Lo jangankan kiai, Nabi aja dibikin seperti itu sama Allah. Lain lagi ketika mukjizat ditampilkan, beda urusannya. Coba pikir,
Sayyidina Umar kurang sakti apa? Sakti luar biasa, gagah berani, sakti. Jangankan manusia, setan aja loh takut. Gimana setannya tadi? Oh itu ketawa itu orangnya. Setan aja takut sama Sayyidina Umar. Matinya kena tusuk. Lu berarti nggak kebal senjata. Emang dibikin gitu sama Allah. Sayyidina Utsman matinya penggal lehernya putus ketika baca Quran. Sayyidina Ali sama, matinya juga kena tusuk. Coba kok meneng? Wih, ya wes. Nah, karena cita rasa Nabi sebagai manusia itu, maka Islam bisa sampai ke sini. Nabi mudah dicontoh, sehingga Islam bisa sampai ke Jawa, ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, menyebar ke seluruh dunia sampai ke Pasir Utama. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba maaf ya, saya perhatikan yang datang ini warga Pasir Utara dan sekitarnya. Iya Pasir Utama, iya. Iya. Ngono. Sampean-sampean ki mambu Arab ya orang, Arab mambu ya orang. Bukan yo gak mampu Arab, yo gak Arab mampu. Tapi mendengar bahasa Arab kok gak aneh. Mendengar orang berdoa pakai bahasa Arab gak ngerasa aneh, gak heran. Coba ada orang berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, amin. Padahal gak ngerti artinya. تحصلنا بدين العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت آمين. Padahal yo gak paham karepe. Cuma lek ana wong donga nang kesuwen yo dirasani ngono ae. Nah saiki usum kok kiai arep donga dijawil suwe-suwe. Ten mriki nggih pun ngoten. Nggih. Allah. Woi. Coba Anda mendengar azan yang bahasa Arab, you nggak heran, nggak aneh di telinga? Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak aneh. Muka penak yo gak laris lambene. Gak aneh kok. Justru misalnya Anda mendengar azan kok cara Jawa, ya malah gregeten. Gusti Allah menika ageng, Gusti Allah menika ageng. Ya iso-iso sepikire masjidmu dibentongi watu kok. Anda mendengar Al-Quran dibacakan, nggak heran, itu bahasa Arab. Jadi ingat ya, saya itu pernah diundang ceramah acara halal bihalal yang undang komunitas penyanyi kafe. Oh, mantap. Ya mantap lah. Mau sekitar berapa ya, 400-an orang. Itu tempatnya yang naik klub malam itu Bu. Itu bahasa Arabnya nurul dolam. Kan nur cahaya, dolam peteng. Jadi biar pet ngelumpur nang kono. Nek penyanyi yang laki ya biasa pakaiannya. Bareng sing wedok Bu. Pakaiannya melefet, ngafret, molekut, montok, mentekut. Ini bahasa Inggrisnya the pating pecotot. Nang mulus, roke ibu cekak, sakilang ini. Yang atas terlalu ke bawah, yang bawah terlalu ke atas. Masya Allah, lah kula niki nek ora ngono kuwi to yo piye ta? Mikir, ya Allah, iki musibah apa barokah? Disawang itu dosa, ora disawang iki kok yo sampean lho ya semua.
Tapi wong aku kadung dipanggil kiai di tempat seperti itu yo zikir tok. Yo kadang astagfirullah, kadang alhamdulillah. Lah roket cuma kak cekak Mas. Lungguhe tumpang kubune. Roket separone buku. Munggah sithik Sidratul Muntaha. Akhirnya acara ya nyanyi telung lagu pembukaan, nyanyi meneh telung lagu, terus kiroah, ono kiroah yang ngundang bocah dinia, nyanyi meneh telung lagu sambutan, nyanyi meneh telung lagu saya ceramah. Dah selesai ceramah turun dideketi sama panitia, Pak Ustaz tolong dipimpin doanya sekalian. Nah saya ngomong, ya maaf ya saya kalau doa pakai bahasa Arab. Enggak apa-apa Pak Ustaz, aku mau bahasa Arab. Kira-kira penyanyi-penyanyi itu paham apa enggak? Belas orang ngerti kok. Tapi aku malah seneng dene ra paham. Kok umpama paham ngamuk mesti. Wong aku ndonga bahasa Arab gawe dhewe karanganku dhewe. Iki umpama cara Jawane ngene lek ndonga, ya Allah Gusti, kula nyuwun dhateng panjenengan Gusti, penyanyi-penyanyi wedok niku panjenengan paringi rok sing landung Gusti. Mangke lek ampun gadah rok landung kok mboten purun damel Gusti, kula nyuwun estu dhateng panjenengan, jenengan damel sedaya bokonge gudigen Gusti. Ngono ku ya amin. Amin. Ya Allah. Ibu bapak para jemaah. Nah, Rasulullah dalam memberikan teladan itu menyeluruh sampai qaulan wa fi'lan wa taqriran, ucapan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah menempati hierarki kedua pijakan hukum umat Islam seluruh dunia setelah Al-Quran. Umat Islam itu melakukan apapun rujukannya pasti Kanjeng Nabi. Coba maaf, warga sini kalau sholat subuh pakai kunut apa enggak? Pakai kunut apa enggak? Ya sama, saya juga pakai kunut. Kalau ditanya kenapa sholat subuhnya pakai kunut, jawabnya ya karena Rasulullah kalau sholat subuh pakai kunut. Rasulullah kalau sholat subuh pakai kunut, makanya kita subuhnya pakai kunut. Ada saudara kita umat Islam yang sholat subuhnya nggak pakai kunut. Kalau ditanya, kok sholat subuhnya nggak pakai kunut? Jawabannya juga Rasulullah sholat subuhnya nggak pakai kunut. Jadi dua-duanya sama-sama Rasulullah rujukannya. Makanya dulu sempat ribut. Yang satu harus kunut, satunya nggak usah kunut. Sing NU kudu kunut, sing Muhammadiyah orang usah kunut. Dulu, sekarang alhamdulillah, gak ribut yang sepodo gak subuh ya. Nah apanya yang mau diributkan? Gitu loh. Kalau bulan Ramadan, penjenengan sholat tarawihnya 8 rakaat apa 20 rakaat? 20, saya juga 20 rakaat. Ada saudara kita yang sholat tarawihnya 8 rakaat. Ini kalau ditanya, loh kamu sholat tarawih kok 20 rakaat? Iya, karena Rasulullah sholat tarawihnya 20 rakaat. Dulu belum ada istilah tarawih. Ya qiyamul lail, sholat malam di bulan Ramadan. Saksinya Abu Bakar, Umar pernah menjadi makmumnya Rasulullah 20 rakaat kalau sholat malam di bulan Ramadan. Buktinya Abu Bakar, Umar melanjutkan setelah Rasulullah wafat 20 rakaat. Nggak ada orang yang lebih dekat kepada Rasulullah daripada Abu Bakar, Umar. Tahu kalau Rasulullah sholat malamnya 20 rakaat, maka aku nyontoh itu. Loh, ngono. Saudara kita ada yang sholat tarawihnya 8 rakaat. Kalau ditanya, kok 8 rakaat tarawihnya? Iya, Rasulullah itu baik di dalam maupun di luar Ramadan istiqomah. Sholat malamnya nggak pernah lebih dari 8 rakaat. Sama-sama Rasulullah. Paham? Paham? Saya pernah diundang ngaji Nuzulul Quran di Bank Indonesia. Sekalian disuruh jadi imam sholat tarawih. Tuh, berarti buka bersama, terus ramah tamah,
Habis itu Isya plus taraweh. Panitianya ngomong, Pak Ustadz, mohon maaf ya, kita di sini tarawehnya pakai 8 rakaat. Aku yang jawab, oke, siapa takut? Nedene kan ngerti, ini aku neng pondok Kulino 8, Kulino 20, maaf. Halo. Dia ngomongnya, ini kita di sini sholat tarawihnya pakai 8 rakaat. Oke, nggak apa-apa. Padahal dia tahu kayaknya saya sholat tarawihnya 20 rakaat. Dia ngomong, nggak apa-apa Pak Ustadz ya. Nggak apa-apa. Ini kan bulan Ramadan, musim diskon. Ngolong rakaat. Lah nyampe rumah tak tambahi dhewe. Jangkepi dadi 20, gak kaya sampean. Ngakune NU traweh 20, budal nyang masjid kari traweh cuma 6 rakaat juga ditambahi. Ini manut imam sapa sampean? Halo. Mbok paham mbok enggak? Jamaah sekalian, Rasulullah itu mudah dicontoh karena cita rasa kemanusiaannya betul-betul ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang dicontoh. Beda karo Nabi Isa misalnya. Nabi Isa itu susah dicontohnya. Karena sifat basyariahnya, cita rasa sebagai manusianya nggak begitu nampak. Angel dicontoh. Nah, ini. Kita ini kan disebut ummatan wasafon, umat pertengahan. Umat Muhammad kita ini umat pertengahan. Kita hidup di antara dua ekstremisme. Alah gak ngerti bahasanya ini. Angel. Tukang dodos diomongin ini. Bukan. Ya izin, saya bukan akhir-akhir ini sering ngaji di kalangan akademis, sehingga saya terbiasa pakai bahasa akademis. Lupa kalau malam ini yang saya hadapi bukan kalangan akademis tapi kalangan jemburis. Kita hidup di tengah-tengah antara ekstremisme Yahudi dan Nasrani, tengah-tengah antara ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa. Kita itu tengah-tengahnya. Contoh Bapak Ibu, masalah nikah. Kalau umatnya Nabi Isa seumur hidup nikah hanya boleh 1 kali, sampai mati nggak boleh nikah lagi. Ini Nabi Isa. Jadi ada laki perempuan pagi nikah, malam perempuan mati. Ini si laki wajib menduda seumur hidup, nggak boleh nikah lagi. Nyombo dicepet-cepet ke lawang apa piye kok. Bingung iki, tak ngadeg aku penting iki. Laki perempuan pagi nikah, sore yang laki mati. Ini si perempuan wajib menjanda seumur hidup, nggak boleh nikah lagi. Ini Nabi Isa. Tapi kalau umatnya Nabi Musa soal nikah, semampunya sekuatnya, sak mampune sak kuate. Kuat 5 rabi 5. Kuat 10 rabi 10. Kuat 100 rabi 100. Bapak zaman nggak usah mikir rabi 100. Bojomu sitok ya sudah kabeh ngono. Melakumu saya kok mikir rabi 100. Ini kalau umatnya Nabi Musa. Halo. Jadi kalau Nabi Isa ekstrimnya seumur hidup cuma boleh 1. Kalau Nabi Isa sak kuate piro-piro. Nah kita tengah-tengah, boleh 1, boleh lebih dari 1, tapi paling banyak 4. Loh, kan tengah-tengah toh. Gak dirungokno kok. Lagi zaman Nabi Isa sowan ning daleme kiai itu haram gowo-gowo, gak entuk nggowo apa-apa. Gak boleh bawa gula, kopi, gak boleh bawa parsel buah-buahan, gak entuk ngamplopi kiai. Ini aku gak setuju blas. Oh iya. Mangkane kiai zaman Nabi Isa miskin semua. Kiai zaman Nabi Isa melarat. Oh gak tahu oleh sowanan, gak tahu oleh amplopan,
Haram sowan kiai gak entuk nggawa gula, gak entuk nggawa kopi, gak entuk nggawa buah, gak entuk ngamplopi kiyaine. Melarat-melarat. Selamete aku gak dadi umat Nabi Isa. Makanya aku saiki oleh amplopku tak buat. Amplop ini isine tak kekno yatim piatu. Soalnya bojoku yatim piatu. Yunda, alhamdulillah ya. Kalau dulu tahun berapa itu kan masih sekitar ratusan. Sekarang udah 1.500-an anak-anak yang ikut saya. Dengan jenengan dan tetap gratis, free, tidak dipungut biaya sepeser pun. Tetap. Makanya aku wani, ini larang wani aku. Ya kanggo anak-anak yatim, kanggo pesantren. Jadi gue bangun pondok, menyiapkan fasilitas, untuk pembebasan tanah, ya untuk beli kitab, untuk beli seragam, macam-macam lah. Setidaknya nanti aku bisa bikin surprise panitia. Jadi nanti panitia orang Pasir Utama ini di surga heran nanti. Dapat pahala yang besar. Tanya ke malaikat, malaikat, aku kok dapat pahala bangun pesantren, aku kok dapat pahala nyantuni yatim, padahal aku nggak punya pesantren, aku nggak pernah nyantuni yatim. Ini pahala dari mana malaikat? Akhirnya dijelaskan sama malaikat. Kamu ingat nggak pernah mengundang ceramah Anwar Zahid? Oh iya pernah. Pernah. Nah itu kan Anwar Zahid kan gue kayak duit. Iya. Lah itu duitnya dipakai bangun pesantren, duitnya dipakai untuk merawat anak-anak yatim. Ini kamu dapat pahalanya. Gitu malaikat ya. Iya. Malaikat tahu kayak gini yo, biar tak akei lagi nyanyi. Ngono. Dewasa mau iki getun sampe nambahan. Ya bener loh itu. Bener. Makanya tambahin. Jadi kalau zaman Nabi Isa itu kiai melarat kabeh. Sowan kiai gak oleh nggawa apa-apa. Rumahan. Kalau zaman Nabi Musa, umatnya Nabi Musa, sowan nang daleme kiai wajib nggawa-nggawa. Nek gak nggawa dosa. Wajib nggawa gula, kopi, pokoknya nggawa gawan. Wajib nggawa buah, wajib ngamplopi kiai ini. Nah, nek iki aku setuju. Sehingga kiai zaman Nabi Musa kaya-kaya semua. Sugih-sugih sampai ada mantan kiai bikin macam-macam perusahaan besar-besar, akhirnya jadi orang terkaya namanya Korun. Korun itu mantan kiai loh. Korun itu saudara sepupunya Nabi Musa, mantan kiai. Zaman Nabi Musa kiai sugih-sugih. Nah, kalau kita umat Kanjeng Nabi tengah-tengah, sowan kiai nggawa-nggawa ya oleh, orang nggawa ya oleh, tapi sing apik nggawa. Nah. Ini kalau zaman Nabi Isa ngundang kiai suruh ceramah, suruh ngaji, gak oleh disangoni. Makanya aku gak setuju. Tapi lek zaman Nabi Musa ngundang kiai kon ceramah wajib nyangoni, cocok kok. Nek umat Kanjeng Nabi tengah-tengah ngundang kiai kon ngaji nyangoni, apik, ra nyangoni rapopo. Tapi sing apik nyangoni. Nah, ya nyangoni ki sithik karo akeh luwih apik. Sithik. Kita ini umat tengah-tengah dan maaf, kita harus bangga loh jadi umat Kanjeng Nabi ini. Umat terbaik, kuntum khaira ummatin. Tenang, taruh dulu, nanti dikomando, nggih. Ini maksudnya departemen pernomisan toh. Dan ngaji dulu, enggak kalau jamaah bubar. Ayo sing arep ora misi utawa wedi karo kotak amal minggato. Tenang Bu, mangke riyen. Mbok aja digupui, aku paling enggak seneng ngaji digupui. Nanti tak kasih waktu. Kalau kita lagi serius ngaji, nanti kotak amalnya kita kasih waktu. Daripada sampean lakokno dhewe entuk muselir 2000-an. Tapi kalau tak komando nanti insya Allah nggak ada yang 2000. Soalnya yang di bawah 10.000 titenono seminggu lagi terjadi apa pada kamu?
Bener nih mumpung mandi-mandine donga iki. Ditenono. Makanya saya tenang dulu, sembuh. Ngene iki lho gara-gara sampean udah susah iki lho. Mau ngaji semangat begitu ketok kardus, tarian meneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kita ini disebut umat terbaik karena nabi kita nabi yang terbaik. Nabi kita itu ranking 1, juara 1 oleh hadiah. Yang nerima hadiahnya kita umatnya. Lagi hebatnya Kanjeng Nabi, sing juara Kanjeng Nabi, sing nompo hadiahnya umatnya. Enak dari umatnya Kanjeng Nabi. Umatnya Nabi dhisik-dhisik nggak ada kayak gitu. Berjuang dewe. Kalau kamu pengen dapat hadiah, kamu harus juara. Itu umat-umat Nabi dulu. Tapi kita enak banget jadi umat Rasulullah. Jadi umatnya Kanjeng Nabi enak. Kanjeng Nabi yang ranking 1, Kanjeng Nabi yang juara, kita yang terima hadiahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di antara hadiah indah yang diterima umat Muhammad itu apa? Bu, perhatikan. 1, umat Kanjeng Nabi itu postur tubuhnya kecil-kecil sehingga ngirit panganan. Bayangno Bu, misalnya bojo sampean itu awake padha Nabi Adam, wis seminggu ra cukup 10 ton tuku beras. Terus maneh umat Kanjeng Nabi niki umure ora dawa-dawa. Umat Nabi dhisik iku ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Tapi kalau umat Kanjeng Nabi pendek-pendek umurnya. Kenapa? Wong Pasir Utama umat Kanjeng Nabi niki tiga pendek-pendek umure tujuane beno ra kokean dosa. Potongan ngono didawakno umur tambah ra karo-karuan. Bikin ndek-ndek kae tek mati ra kakean dosa. Terus ning donya kari dhewe. Nunggu di alam barzah sebentar, nggak lama-lama langsung proses kiamat. Bayangkan umatnya Nabi Nuh udah berapa ribu tahun nunggu di alam barzah sampai sekarang. Sampean enggak, Pak Lurah kan dilongkas mati. Kabeh semua bentar lagi meninggal kok. Begitu meninggal tuh nggak lama kiamat. Lah nanti di akhirat prosesnya didahulukan, masuk surganya didahulukan. Kita masuk surga lebih dulu dibanding umat-umat yang lain. Alhamdulillah. Enak. Memang Nabi kita itu Nabi paling keren. Nabi kita itu paling keren. Nggak ada tandingannya. Disebut Sayyidul Khalaik, ratune para makhluk. Disebut Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Ya. Kalau Nabi Rasul punya mukjizat, mukjizat itu juga dimiliki oleh Rasulullah, bahkan levelnya jauh di atasnya. Contoh, Nabi Musa itu punya mukjizat tongkat. Kalau dipukulkan ke batu, cetek memancar air. Rasulullah nggak usah pakai tongkat, jari jemari Rasulullah yang suci itu bisa memancarkan air. Bahkan ini air yang paling utama. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyil muttaba. Di jagat raya ini air yang paling utama adalah air yang memancar dari jari jemari Rasulullah. Baru setelah itu Tsummal Kautsaru, baru air telaga Kautsar. Peringkat berikutnya Tsumaz Zamzamu, air sumur Zamzam. Peringkat berikutnya air Bengawan Nil. Peringkat berikutnya air Sungai Furat. Berikutnya Bengawan Solo nomor 750. Ayo coba. Kalau Nabi Musa pakai tongkat dipukulkan ke batu bisa memancar air. Sekarang sampai yang nyari batu yang memancarkan air banyak di berbagai tempat. Ada batu memancarkan air banyak sekarang. Tapi kalau jari jemari tangan bisa memancar air, tidak ada duanya kecuali Rasulullah Muhammad SAW.
Hebat mana? Coba. Tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke Laut Merah. Itu Laut Merah itu nggak begitu luas, ya kayak selat aja. Cetek, lautan terbelah. Tongkatnya Nabi Musa bisa membelah lautan. Rasulullah Muhammad SAW nggak usah pakai tongkat, jari telunjuk Rasulullah mampu membelah rembulan. Kanjeng Nabi neng bumi, rembulan berapa juta kilometer jaraknya dibelah pakai jari, sret, langsung. Bahasa Inggrisnya the seagull. Nabi Musa pakai tongkat hanya bisa membelah sungai. Rasulullah pakai jari membelah rembulan. Ayo, hebat mana? Apalagi coba mukjizatnya Nabi siapa? Rasulullah punya. Nabi Sulaiman bisa omong-omongan karo kewan, bisa bicara dalam bahasa binatang. Rasulullah bisa, semua binatang diajak bicara sama Rasulullah bisa. Pepohonan dipanggil sama Rasulullah, datang menghadap, bersimpuh sujud di hadapan Nabi. Kalau mukjizatnya Nabi yang lain bisa diterjemah dengan ilmu pengetahuan modern. Nabi Musa, tongkatnya dipukulkan ke laut, jedet terbentang jalan. Allah, saya itu pakai jalan tol. Nggak usah pakai tongkatnya Nabi Musa. Halo. Nabi Sulaiman bisa bicara dalam bahasa binatang, bisa nyuruh binatang manut, pemain sirkus ya iso. Wih. Apalagi coba? Maaf. Nabi Sulaiman kalau bepergian jauh, kendaraannya angin, naik angin, wus sampai tempat. Rasulullah kendaraannya lebih cepat, burak. Ayo cepat mana? Kok cepet Innova gundulmu? Mau sampeyan jemput aku teko bandara tok kene nggawa Innova yo 3 jam lebih gremet ngono. Cepet apane? Iku lek Nabi Sulaiman wis hitungan detik, Gus. Hitungan detik wis tok kene lek Nabi Sulaiman. Mulane wong biyen duwe ilmu saya piyangin. Wis ilmu saya yang ini dungane bismillahirrahmanirrahim. Nek iya masa ora, nek ora masa iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wus. Wong biyen mandi-mandi, wong saiki yang ngobos dongane. Akan dosa. Len Nabi Sulaiman kendaraannya angin, Rasulullah burak jauh lebih cepat. Masjidil Haram Mekah, Masjidil Aqsa Palestina naik menembus 7 lapis langit, naik Sidratul Muntaha, naik Mustawa, naik Qaba Qausain, Rafraful Ahbab. Ayo, apa mana? Nabi Musa bisa diajak omong sama Allah, bisa omong-omongan sama Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Maka Nabi Musa digelari kalimullah, Nabi yang diajak omong-omongan sama Allah. Kanjeng Nabi Muhammad gak cuma omong-omongan, nyang-nyangan. Loh ya toh, Nabi Musa cuma omong-omongan biasa, Rasulullah tawar-menawar. Coba, peristiwa Isra Mi'raj itu kan Rasulullah nyang-nyangan. Aslinya diwajibkan sholat sehari semalam 50 kali, dinyang karo Kanjeng Nabi, kena 5. Hebat enggak? Tawane 50 dinyang kena 5. Coba misalnya tuku barang, tawane 50 juta, dinyang kena 5 juta. Rasulullah itu kan nyang paling hebat. Negosiator ulung, tukang lobi paling handal, 50 dinyang kena 5. Makanya anak ibu-ibu pasar utama, neng pasar pinter lah nyenyang, germimin. Ini jelas untuk barokah Isra Mi'raj. Ada nggak yang tukang nyang, pinter nyenyang? Ada. Ki wonge teko, kudunge ireng wonge. Lek kon nyenyang jan pinter. Coba apalagi? Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut gak ini ngajinya? Tolong perhatikan dan tolong konsentrasi. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta, Rasulullah bisa. Jadi Nabi Isa itu kalau ada orang buta pengen disembuhkan, diusap, seret, langsung bisa melihat. Rasulullah lebih dari itu. Sahabat Qatadah dalam satu peperangan terluka parah, kedua mata beliau menjulur keluar, meripate moler untuk dodo. Pegang sama Rasulullah, dibalekno set, plek, diusap, seret, plorok. Iya. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, Rasulullah juga bisa. Kalau Bapak Ibu mau membaca kitab
nuzhatul majalis wa muntakhabun nafais. Alah lek potonganmu ora kober ngerasakno maca kitab. Wong sawit trek ngono wis bingung ora karo-karoan. Sawit regane medhun ngene sak desa krungu kabeh geger. Nek pas larang hampir 4.000 guyang guyu. Bareng regane karek 1.000 ya. Woi. Kae leng wis gua tak terangno nang guri-guri. Iki ana sing luwih penting. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Rasulullah bisa. Ada sahabat waktu masih kafir zaman jahiliyah itu, Bu, dia pernah membunuh anak perempuannya yang baru berumur 2 tahun, dikubur hidup-hidup. Halo. Memang budaya masyarakat jahiliyah itu kalau punya anak lahir perempuan malu, dianggap aib, langsung yadussuhu fit turab, dikubur hidup-hidup. Jahiliyah perempuan itu gak ono ajine. Wong wedok itu dianggap aib. Makanya zaman jahiliyah itu perempuan gak ada harganya. Saya baca kitab karyanya Syed Muhammad Al-Maliki, Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Zaman jahiliyah wanita itu harganya lebih murah daripada segenggam pasir. Jadi jahiliyah larang pasir sak gegem timbang regane wong wedok. Biasa dijual di pasar-pasar. Cewek-cewek 1.000 perawan-perawan selawe geblek dhewe biasa. Gak ada harganya. Islam datang mengangkat derajat wanita setinggi-tingginya sampai surga aja ditempatkan di bawah telapak kaki wanita. Betul? Kok gak semangat wanita? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu-ibu. Bukan bapak-bapak, telapak kakinya bapak-bapak kapal tok. Coba. Baik buruknya negara, baik buruknya daerah itu yang menentukan ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Maka dikatakan an-nisa imadul bilad, wanita tiang negara. Kalau laki-laki cuma tiang jaler. Derajat wanita 3 kali lipat dibanding laki-laki. Betul, Bu? Makanya waktu ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab lagi, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. 3. Berapa? Yang kencang berapa? 3, Pak. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Berapa? Bu, sing banter, ibunya berapa? Bapaknya berapa? Jadi kalau bapaknya 1, ibunya ya. Maksudnya derajat wanita itu 3 kali dibanding laki-laki. Ada lagunya kok. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, hop-hop apane mau nak mana kok hop-hop. Ayo coba. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Memang akhirnya laki-laki banyak kalah dengan wanita. Ya harus jujur Pak, dalam banyak hal laki-laki itu kalah dengan wanita. Organisasi opo ae, dicekel wong lanang ambek dicekel wong wedok, luwih urip nek dicekel wong wedok. Dicekel wong lanang mati, cekel wong wedok urip. Mulane wong wedok lek ngomong gawaya, alah ngene kok mati, kene tak cekle kula urip. Jadi wong wedok mampu menghidupkan barang yang mati. Iki kok diguyu apa to? Lho lah iya. Mbak nang ngene-ngene kuat wong wedok. Saking kuatnya salah satu alam ciptaan Allah. Wong wedok iki kuat nggawa. Coba alam rahim. Salah satu alam ciptaan, kan ada alam azali, ada alam ruh. Alam rahim salah satu alam ciptaan Allah. Kuat gembol wong wedok 9 bulan lebih. Ayo wong lanang gembolo alam kubur ngene kuat. Masya Allah. Apalagi kalau punya anak kecil sakit mulai subuh sampai tengah malam
Ya Allah telaten wong wedok ambek ibu cuk sayang. Anake nangis mancal. Ibuke sabar telaten. Pundake yo gak sempal. Cuk sayang. Cuk. Anake mancal sayang gak banget kan. Anak mama sakitnya. Anak mama sakit. Anak ganteng. Padahal anake ireng korengen. Anak ganteng. Ayo bapak punya anak kecil sakit, ayo gendongan 10 menit sempal pundakmu. Apalagi anaknya rewel, mancal. Bapak iso nesu-nesu kok. Nangis terus tak banting sisan. Kuat wong wedok timbang wong lanang. Wong wedok saking kuate, pabrik susu loro kuat nggowo. Padahal gede-gede pabrik. Kuat nggowo dhewe. Wong lanang ndok loro cilik-cilik. Nggowo isih njaluk bantuan manuk. Angel. Ngono ya tepuk tangan. Halo. Ibu. Maaf, diperhatikan. Jadi ini ada sahabat waktu masih kafir jahiliyah, itu dia pernah membunuh anak perempuannya yang baru berumur 2 tahun. Begitu dia masuk Islam, ya Allah, dia merasa nggak tenang, dia dihantui perasaan bersalah, dihantui perasaan berdosa. Setiap dia ingat peristiwa itu, dia selalu bersedih, merasa bersalah, merasa berdosa. Akhirnya datang menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini sudah Islam, tapi setiap saya teringat dulu perbuatan saya waktu jahiliyah, saya pernah mengubur hidup-hidup anak perempuan saya yang masih berumur 2 tahun. Hidup saya nggak tenang, hati saya nggak tenang ya Rasulullah. Saya selalu merasa bersalah, saya selalu merasa berdosa. Saya minta tolong ya Rasulullah, hidupkan anak perempuanku agar aku bisa merawatnya dengan baik untuk menebus dosa dan kesalahanku. Nabi bilang, kamu ingat anak perempuan kamu itu kamu kubur di mana? Antarkan aku ke kuburnya. Diantar bu. Dari atas kuburan anak perempuan tadi, Rasulullah memanggil, ya fulana. Ini cara Jawa. Nduk. Lah kok jawab apa bu? Dalam. Nah, sampean yang mencolot mesti. Dalam. Aturidina an arutaki ila abawaiki. Kamu mau nggak tak hidupkan lagi biidznillah, kemudian tak kembalikan ke kedua orang tua kamu? Ini bapak kamu ngerasa nyesel, bapak kamu ngerasa bersalah, ngerasa berdosa, nggak tenang hidupnya karena dulu membunuh kamu, mengubur kamu hidup-hidup. Sekarang minta ke aku untuk menghidupkan kamu, tak hidupkan lagi ya untuk ya biidznillah, tak kembalikan ke orang tua kamu. Apa jawabnya? Wallah la ya Rasulullah, enggak ya Rasulullah, boten la hajata li fi abawayya. Aku udah enggak butuh orang tuaku lagi. Enggak. Kalau bapak saya ngerasa bersalah dan berdosa, bapak aja yang suruh nyusul ke sini. Laqad wajadtu ma 'indallahi khairan minhuma. Aku telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih indah, lebih bagus daripada apa yang aku dapat dari kedua orang tuaku. Enggak mau. Bu. Jadi Rasulullah bisa berdialog dalam forum ketuhanan. Rasulullah bisa berdialog dalam forum alam barzakh. Makanya jenengan kalau lewat kuburan, lewat makbarah, disuruh mengucapkan salam. Idza marartum bil maqabir fasallimu ala ahliha. Ketika kamu melewati kuburan, sampaikan salam kepada penghuni alam kubur. Sahabat mendengar Rasulullah bersabda seperti itu, bertanya, hal hum yasma'un wa hal hum yujibun ya Rasulullah. Apakah mereka mendengar? Apakah mereka menjawab? Ketika kita lewat kuburan kok diperintah mengucapkan salam, apa mereka semua mendengar? Apa mereka semua menjawab? Na'am, hum yasma'un wa hum yujibun. Ya, mereka semua mendengar, mereka semua menjawab, kata Nabi. Walakinnakum la tasma'un, tetapi kalian tidak mendengar. Umpama sampean kok krungu jawabane melayu. Coba ibu-ibu misalnya sama lewat kuburan terus sama nurut salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, terus tangi kabeh.
Jawab sampean, waalaikumsalam. Monggo Bu mampir. Gini masih nyari dalil. Apa dalilnya? Orang sudah mati kok dikirimi doa, disedekahi macam-macam. Orang kalau udah mati ya udah terputus semua amalnya, udah nggak bisa disedekahi, nggak nyampe, didoakan percuma, nggak ada ajarannya. Kok nggak ada ajarannya? Jangan dengerin kalau ada orang yang bilang kayak gitu. Orang seperti itu ngopinya kurang kental, kurang jauh. Andaikan mendoakan orang yang sudah meninggal itu nggak sampai, tentu nggak akan ada perintah sholat jenazah, nggak ada perintah sholat mayit. Pokoknya wong mati digelundung no. Sholat mayit, sholat jenazah itu tujuannya apa? Mendoakan. Maka setelah takbir ketiga, Allahu Akbar, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosanya. Ya Allah, berikan rahmatmu kepadanya, berikan kasih sayangmu kepadanya. Itu mendoakan. Sorry, yang didoakan masih hidup apa sudah mati? Ini gara-gara sampeyan. Sorry, yang didoakan masih hidup apa sudah mati? Loh, malah dong ngingeti kopi. Wong aku sing disuguhi ikhlas kok goleng ya wis. Mesti golengke ya aku dhewe. Kesampluk kabel. Pun, Bu. Itu yang didoakan masih hidup apa sudah mati? Mati. Lah iya. Misalnya mendoakan orang mati itu nggak nyampe, nggak bisa, nggak ada perintah sholat mayit, nggak ada perintah sholat jenazah. Sampun sayang pun kersane pun nggak apa-apa. Apa aku dhewe sing nebasi wis. Kersane iki dilapono kaya apa ya tetep mriki pun kersane pun mboten napa sing salah aku kok. Pun kersane. Makanya aku ngadep. Soalnya bokongku geringingan. Ya kok nyamplok iki. Jadi gini. Mayit selesai dikubur ditalkin. Cara kene lak ditalkin to nggih? Nah, denger enggak mayitnya? Dengar. Faham. Cuma mancep apa enggak tergantung amal perbuatannya. Gitu loh. Kayak menteleng kita wis krasa arep ditalkin kan. Ngono sik takon dalil ae. Woi. Sehingga ibu bapak kalau lewat makbarah disuruh mengucapkan salam. Assalamualaikum kata Rasulullah. Kalau sampean lewat kuburan kok mengucapkan salam, mereka semua bergembira dan mereka menjawab. Ini kok ceramah dewe nopo. Lek sampean lewat kuburan kok sampean gak uluk salam, nesu Bu. Tapi lek sampean uluk salam, mereka semua gembira. Marhaba, salaman wa ihtiraman. Selamat jalan. Semoga kalian selalu mendapatkan keselamatan dan kemuliaan. Bales didongakne ampean. Tapi lek sampean lewat kuburan gak uluk salam, mereka marah. Dan mereka berkata, waihakum, celaka kalian, fantadiru sa'atakum, titengono nek nyusul mrene ya. Mbah diapakno ya. Ngono lho Bu, makanya saya itu ya saya upayakan kalau lewat makbarah ya saya uluk salam. Dan saya hampir tiap hari Bu melewati kuburan. Hampir tiap hari. Nah, penggaweanku kan wiritan, wirawiri turut ratan. Ke berbagai pelosok di negeri ini hampir tiap hari ketemu kuburan 3-4. Oke, tiap melewati kuburan saya upayakan Assalamualaikum, tapi tetap saya singkat kan mobilnya melakukannya banter. Mulai tak tutup nih, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah la jenazahnya ngetutnya aku jawabi. Makanya Assalamualaikum. Pernah aku tak pulang dari mana, gayar turun yang mobil, gelodak melek.
ngelihat dari pintu jendela, dari kaca jendela mobil kok ono patok kuburan. Assalamualaikum. Jare sopirku, "Bang, ngapunten, niku wau kuburan Cina." Ya wis kadung. Mosok kok ora sida. Wis kadung jare supir. Ngoten niku jawabin apa mboten, Bang? Ya jawab. Hanya. Waalaikumsalam. Salam, Bu nggih. Nah, termasuk ini yang bisa menjadi penerang di alam kubur itu sedekah. Sedekahmu adalah penerang di alam kuburmu, pembebasmu dari siksa alam kubur. Sedekah. Masa mana sapal kabeh itu dari ini. Nggih, sedekatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yata'ula. Salah satunya sedekah. Bu. Nah, mulai kerasa wesan. Ini ada dari panitia. Kudu ngabang 2000 lebokne meneh. Gelange sak mono gedene kok. Duit 2000 diuntel-untel arep dilebokne. Bu, saya yakin kok sampean tahu lah kalau sedekah 5.000 sama 10.000 pahalanya lebih banyak 10.000, 10.000 sama 20.000 pahalanya lebih banyak 20.000, 20.000 sama 50.000 pahalanya lebih banyak 50.000, 50.000 sama 100.000 pahalanya lebih banyak 100.000. Jenengan semuanya milih pahala sedikit apa pahala banyak? Seneng dapat pahala sedikit apa seneng dapat pahala banyak? Alhamdulillah waras kabeh. Nah, ini aku yakin kok jenengan bawa duit macam-macam pecahan itu ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Ini nanti kalau kardus sudah keliling, rencanamu yang dimasukkan berapa? Berapa? Ya Allah. Para gendeng-gendeng sekalian yang saya hormati, la haula wala quwwata illa billah. Ini gimana ya? Tadi kok waras tadi. 10.000 sama 50.000 lebih banyak 50.000. 50.000 sama 100.000 pahalanya lebih banyak 100.000. Terus ditanya pilih pahala sedikit apa banyak? Ya pilih banyak. Terus nanti kalau keliling kardusnya itu yang dimasukkan ya 2.000. Pokoknya insya Allah yang di atas 20.000 berkahnya luar biasa. Enggak gampang loh kita berada di forum seperti ini. Al-julaza la yashqa bihim jalisuhum. Ini semuanya nggak akan celaka, semuanya adalah orang-orang yang selamat. Satu aja yang selamat, semuanya jadi selamat. Satu aja yang diijabah doanya, semuanya jadi diijabah doanya. Ini salah satu fadilahnya, kita bikin ngaji bareng, zikir bareng, sholawat bareng, doa bareng. Ini manfaatnya seperti itu. Soalnya maaf ya jenengan kalau mau doa sendiri mati ya wes lampune malah ben ketok ireng. Ini tadi bar bakas kuburan langsung ketemu. Sekalian lampu sing kono pateni pisan. Dan aku lihat ceramah kok para mayat-mayat sekalian. Halo. Ini manfaatnya kita zikir bareng, kita berdoa bareng-bareng. Jadi Bapak Ibu para jamaah, kita satu saja yang diijabah doanya, semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalnya sampean arep ndonga dhewe, rasa-rasane berat, sulit untuk diijabah. Pokoke dosa. Sama aku juga. Makanya aku kalau lagi ada ngaji bareng malah seneng. Jadi ketika doa saya nggak diijabah Allah, ada di antara jamaah ya. Kelihatannya wonge yo wis nyelempet ora patek ngregen ngono kae. Kae iki bosen mandi dongane. Lah sing peteng-petengan kae. Sing rokokan kae. Mungkin kae sing mandi dongane. Akhirnya kula sampeyan katut mandine dongane wong kae. Saged dipahami nggih? Nah, yuk panitia sebentar Ibu persiapkan infak terbaik. Pokoknya sing duwe kalung, duwe gelang. Kok nek nyemplungi sak ngisore 20.000, titengono gak sampai seminggu. Aku